menanamkan hal yang baik itu ternyata nggak cukup sekali dua kali. Bahasa Pak Syukri kan ping sewu, Ustaz ya. Ping sewu 1000 kali. Bisa jadi pahamnya itu ke 999 kali. Diomongi dengan nasihat yang sama. Mengucapkan terima kasih atas penyambutan daripada Bapak Pimpinan ataupun Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Pondok Modern Gontor 7 yang sudah menerima kami dengan senang hati. Perlu diketahui Ustaz, kami berada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas Utara. Jadi kabupaten kami ini paling ujung, Ustaz. Paling ujung, malahan berdekatan dengan Jambi, perbatasan Jambi, Ustaz. Jadi kalau dari tempat kami ke perbatasan Jambi itu lebih kurang 15 menit. Perbatasannya. Jadi kalau ke Palembang lebih kurang ke Palembang kota 380-an kilo. Iya. Lebih jauh dari sini ke iya, lebih lama ya. Lebih lama. Karena sini lewat tol ya. Jadi alhamdulillah kami diterima di sini untuk dalam rangka belajar. Ya, kami ingin belajar dari Gontor, dari manajemennya, dari falsafah hidupnya, jiwanya, karena kami yakin inilah yang membesarkan Gontor dengan jiwanya, dengan panca jiwanya, dengan panca jangkanya, dan kami yakin bahwa di Tazaka juga ya banyak sekali ajaran-ajaran Gontor, ajaran-ajaran Kiai Gontor yang kami usahakan aplikasikan walaupun belum 100%, Ustaz. Karena kami yakin bahwa jiwa inilah yang akan membentuk santri, karena tujuan daripada pondok modern itu kemasyarakatan, siap terjun ke masyarakat. Kami nanti Ustadz mungkin mau melihat langsung kegiatan yang ada di sini. Ini ada nihai kami 6 santri. Memang kami ini dulu ada santri Kalong dulu, Ustadz. Ya, kalau Gontor dulu ada Ponorogo luar ya. Jadi ada kebijakan kami harus nginap semua, jadi mereka banyak yang milih untuk keluar. Memang itu resiko ya. Nah, jadi beberapa tahun ini kami tetap konsisten untuk bahwa yang mondok harus semuanya di kampus ataupun di asrama. Kemudian ada kami juga guru, ada kepala sekolah di sini, ada ketua nihai dan ustazah ya. Ini tentunya kami ingin sekali menerima motivasi, semangat, karena kami yakin di dalam berjuang, khususnya dalam pendidikan, kadang ada titik jemunya, Ustaz. Ya, jadi kami hadir di sini, kalau ibarat HP itu ingin ngecas lagi, Ustaz. Jadi biar baterainya banyak lagi, ya. Karena kami yakin bahwa motivasi Gontor, ya, semangat Gontor sudah teruji oleh zaman, sudah teruji oleh waktu, sudah teruji oleh kondisi, sudah teruji dari berbagai macam hal, ya. Jadi saya lihat Gontor ini lengkap. Lengkap itu bukan fasilitasnya, tapi penderitaannya lengkap. Cobaannya sudah lengkap. Kami yakin itulah yang membuat Gontor ini semakin kokoh, semakin kuat, ya.
Jadi ibarat paku, Ustaz ya, semakin dipukul ke dinding, semakin kuat dia menancap. Nah, jadi kami ingin hari ini Al-Ustadz bisa memberi motivasi kami dan juga memberi kesediaan kami nanti mungkin ustazah ataupun santri yang ingin bertanya, baik itu tentang pesantren, kemudian strategi untuk mengurus santri, karena memang pengalaman kita antara karakter masyarakat di Jawa dengan di Sumatera ini mau tidak mau memang ada beda, Ustaz. Jadi mungkin antum punya trik, punya tip, punya strategi ya untuk mengembangkan dakwah pendidikan sudah teruji Sumatera, di Lampung ya. Kemudian ada di Jambi, di Riau dan tempat-tempat yang lain. Kemudian tentunya kami siap menerima kritikan, masukan yang ini menjadi bahan renungan kami ya untuk introspeksi kami, karena kami juga ada beberapa kali mengundang pimpinan Gontor, cuman beliau tidak bisa hadir waktu itu, diwakili dengan IKPM waktu itu, Ustadz Sabar, ya, Ustadz Sabar, kemudian dari Sekpim, dan dulu awal-awalnya dulu, Ustadz, pernah dulu IKPM waktu masih dipimpin oleh beliau Kiai Akrim Mariat, ya, itu pernah mampir di pondok kami dulu, Ustaz. Beliau waktu itu keliling atur ke pesantren-pesantren alumni yang ada di Sumatera, katanya juga di Kalimantan dan Sulawesi. Jadi kalau tidak salah tahun 2003 atau 2004, ya, kami masih merintis itu, Pak Ustaz. Jadi memang kami rintis Tazaka ini dari nol, Ustaz. Jadi kami keliling mencari santri ya di kampung, kemudian masyarakatnya belum ngerti pesantren. Bahkan Ustaz kami dulu pernah, saya kan hobinya olahraga, Ustaz, dulu. Ya, dulu waktu masih muda dulu, Ustaz, ya. Nah, sekarang masih muda juga. Ya. Nah, jadi yang masyarakatnya, ya kok pimpinan pondok Pak Yainya kok olahraga gitu ya. Artinya memang gitulah batas cakrawala pemikiran masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian tingkat pendidikan juga begitu. Jadi tantangan kita untuk memahamkan masyarakat tentang pesantren, ya, kemudian apalagi pesantren modern itu punya tantangan tersendiri, Ustaz. Jadi alhamdulillah Tazaka di umur yang ke-19 tahun ini ya dengan lika-liku dan terus diberi semangat, dicas oleh Gontor karena kami sering diajak kumpul dalam wadah forum pondok alumni. Dan alhamdulillah tahun ini kami dapat pengabdian dari Gontor 7 santriwati. Jadi ada 3 putra, 4 putri. Jadi ini merupakan nambah semangat kami, ya. Jadi kami ingin bahwa nilai-nilai Gontor, kemudian idealisme Gontor, ataupun perkembangan-perkembangan yang ada di Gontor ini selalu menular ke pondok pesantren kami, Ma'had Tazaka. Saya kira itu saja, Ustaz, yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyambutannya, kemudian minta maaf mungkin dalam tingkah laku kami selama di sini kurang berkenan, kurang sesuai dengan aturan yang ada di sini. Sekali lagi
Terima kasih, minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ba'du. Al-Mukarram Sayyid Al-Fadil Al-Had Zulkarnain selaku pimpinan Pondok Pesantren Tazakka, para asatidz dan asatidzah, ustadzat dan anak-anakku kelas 6 ya, calon alumni, betul Ustaz ini? Calon alumni, sudah mau calon alumni? Nah, ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di kampus kita ini. Ini sebenarnya saya mau ngomong apa itu tentu tidak beda dengan Ustaz Zul. Karena Ustaz Zul ya sini. Dan ini adalah pondok kita. Ini pondok antum-antum juga karena sudah terwakafkan. Terwakafkan sekian puluh tahun lamanya. Bahkan aplikasinya wujud dari perwakafan yang memang gontor tanpa syarat ibaratnya. Itu semua yang mengelola di cabang-cabang itu hampir tidak ada dzurriyahnya. Jadi dzurriyah pendiri itu hampir tidak ada, bisa dikatakan tidak ada. Itu semuanya berkumpul di markas sana. Baik, ustaz semuanya dan adik-adik santriat, para santri dan santriah. Tadi kalau disampaikan tentang establish gontor ini dianggap sudah style. Memang benar yang disampaikan beliau tadi ya. Saya beliau tidak asing ya, karena ya mirip-mirip aja. Usianya ya mirip-mirip gitu kan. Kemudian kalau tadi disampaikan kemarin yang mewakili hadir itu Ustaz Sabar ya. Nah itu juga sama, satu kelas dulu dengan Ustaz Sabar. Nah, jadi insya Allah nggak akan jauh beda lah apa yang saya sampaikan tadi. Establish itu kayak sudah jalan, sudah settle gitu. Kayak sudah berdiri sendiri gitu. Nah, itu karena memang dari awal Bapak pimpinan, Bapak pendiri itu nyetelnya ya begitu. Jadi melihat siapa yang diajar itu adalah generasi-generasi calon penerusnya, kader-kadernya. Maka tadi kalau Pak Yai menyampaikan datang ke sini mau ngecas, kami pun kedatangan juga akan tercas lagi. Sama, saling mengecas gitu ya. Saling mengecas, bahkan sering sekali kawan-kawan, adik-adik kelas yang mendirikan pesantren kemarin dari Tulang Bawang pun juga begitu. Ustaz, kami pengen ngecas Ustaz biar semangat lagi. Ya silakan, ngecasnya di mana? Ngecas di mana? Dengan melihat apa antum bisa tersemangati kembali. Nah, kami pun juga begitu. Ketika melihat kawan-kawan ke sini, kami juga merasa semangat lagi. Kami ternyata tidak sendirian. Nah, kemudian sering menjadi motivasi kami adalah ketika mengajar, ketika melihat santri, selalu diingatkan oleh Bapak pimpinan dulu, Pak Yai Syukri almarhum rahimahullah. Hiburannya guru adalah ketika melihat santri, ketika bertemu dengan santri. Karena dia menjadi guru, dia disebut menjadi guru, itu karena keberadaannya. Semakin banyak santri yang datang, semakin banyak orang yang ingin belajar bersama di situ, berguru di situ, nyantri di situ, itu adalah bertambahnya berkah. Ini kalau dunia perbankan gitu, saya dulu karena dulu pernah di PMT Ustaz. Pernah ada rumusan, di mana banyak manusia, di situ banyak uang. Di mana banyak pelajar, maka disitulah banyak perputaran keilmuan. Di mana banyak guru mendapati kok banyak santri, disitulah ibarat petani itu banyak sekali ladang untuk bercocok tanam.
Dan saya pribadi, tidak tahu kalau yang lain, meyakini profesi menjadi guru itu benar-benar paling mulia dan mudah sekali untuk mendapatkan pahala. Bagaimana tidak, ketika kita ngajarkan saja, mengajar, perilaku mengajar saja sudah berpahala. Ilmu yang disampaikan itu difahami, kemudian diamalkan oleh muridnya pun juga berpahala. Ketika muridnya tamat menjadi guru dan dia terus mengamalkan itu, kemudian mengajarkan lagi kepada muridnya lagi, minimal kepada keluarganya, juga akan berpahala. Nah, ini kayak MLM ini, kalau sudah di multi level marketing pahala gitu, memang tidak bisa kemudian dijadikan lahan untuk mencari nafkah, itu tidak bisa, karena itu sudah akan datang dengan sendirinya. Kalau pengen kaya, dulu disampaikan dari Pak Yasan, pengen kaya jangan jadi guru. Nah, guru itu bukan profesi untuk menjadi kaya. Bahkan ada quote yang sangat indah sekali, harta itu harta itu kayak sudah jodohnya. Harta itu bisa jadi nasib, bisa jadi memang ya qadarullah, tergantung manusia itu ikhtiarnya bagaimana. Kalau memang belum waktunya mendapatkan, ya, Allah belum mentakdirkan, maka dikejar kayak apapun itu juga gak akan dapat. Tetapi kalau sudah waktunya, itu juga akan datang sendirinya. Sama dengan rezeki anak itu, saya juga baru percaya ketika sudah punya anak, Ustaz. Rezeki anak itu ternyata ya memang membawa rezeki sendiri, Allah sudah mentakdirkan sendiri. Ya mohon maaf, ini mungkin agak jauh ya, tapi ini adalah aplikasi dari apa yang diajarkan gitu kan. Kita pengen mengurai itu, ajar itu benar apa enggak. Ketika menikah tidak ada penghasilan, hanya sekedar untuk bensin wirawiri kesana kemari habis. Itu bingung, tawakal, pokoknya berjuang, pengen ngajar, pengen ini, tapi kita seakan-akan tidak mendapatkan dari situ gitu. Entah kemudian itu dari mana saja, entah dari orang tua, dari mertua, atau dari mana. Ketika lahir tahu-tahu, Ustaz, Masya Allah itu, dari kawan, dari saudara yang datang membawa berbagai macam bawaan kado. Sabun aja kayak 1 tahun udah habis-habis. Tahu-tahu anak perempuan yang lahir itu suweng, antum tahu suweng ya? Anting-anting, gelang, bedak, ya, minyak telon dan sebagainya. Itu kayak ndak habis-habis itu 1 tahun itu. Terus tersadar jadinya setelah itu, ya Allah, seandainya anak ini ndak lahir, apa yang akan datang sabun-sabun itu? Apa yang akan datang rezeki itu? Ternyata emang rezekinya anak itu sendiri-sendiri. Sama dengan rezeki guru pun juga begitu. Insya Allah, pokoknya kalau mau pengen memotivasi, utamanya diri saya sendiri, ya, usikum wa ya, dan bapak-bapak guru semuanya, dari ibu guru, tidak usah takut melarat pokoknya kalau sudah menegakkan agama Allah itu, ajaran Allah. Justru itulah jalan yang terbaik. Kadangkala memang kita diberi keterbatasan. Ternyata dengan keterbatasan itu banyak sekali yang lulus. Justru dia sering mendekatkan diri pada Allah. Sering tahajud, sering munajat, sering menangis ketika ibadah, khusyuknya pun bertambah. Justru karena kelonggaran kadangkala melalaikan. Alhaakumut takatsur. Kalau sudah kasroh itu kadang itu melenakan. Pondok pun juga begitu. Kalau muridnya itu banyak, kalau tidak direm, tidak selalu diingatkan, melenakan betul-betul. Lena kepengurusannya, ya, lena pengajarannya, KBM-nya, ya, semuanya melenakan kalau tidak direm. Maka tahun ini pun bagi kami ini adalah rem dari pimpinan. Kenapa Gontor mensyaratkan ijazah yang memang harus benar-benar murni ijazahnya. Yang belum punya ijazah belum bisa daftar. Maka yang biasa daftar itu hampir mencapai angka 10.000, tahun ini tidak nyampe 2.000. Bahkan dalam guyonannya ketika kita tanya, Ustaz nanti gimana kalau yang daftar sedikit? Tidak ada yang daftar sekalipun, tidak apa-apa tahun ini. Sampai begitu. Bapak pimpinan menyampaikan tidak ada yang daftar, tidak apa-apa. Yang ada itu aja diopeni dengan sebaik-baiknya.
Ketika kami dulu ditugasi di Siak, sowan minta restu, minta nasihat ke almarhum ketika itu Ustadz Samsul Hadi Abdan. Nasihat beliau itu apa? Ustadz, ini Siak baru berdiri. Jangan cepat-cepat pengen besar. Yang ada itu aja di openi yang baik. Nggak usah mengiklankan ke sana kemari. Oh kan berbeda kan? Kalau pondok-pondok biasanya kan pengen segera besar. Lembaga pendidikan apapun pengen segera terkenal. Itu nasihat beliau, nggak usah ngiklankan ke sana kemari. Sementara kita kadang risau. Siapa nanti akan tahu kalau di sini ada pondok kalau nggak ngomongkan, ngiklankan ke sana kemari. Tapi alhamdulillah Ustaz, dengan wasilah IKPM itu akhirnya ya lumayan juga yang daftar. Jadi tahun kedua itu sudah 190-an. Nah, 190-an. Dari situlah pokoknya harus istiqomah. Openi yang ada, melihat santri adalah kayak mazra'atul amal untuk menanam. Ini adalah generasi penerus yang nantinya akan mengganti estafet perjuangan apapun bentuknya. Allah mengirimkan murid kepada kita itu kadang ada yang kurang sesuai harapan. Kadang kalau begitu, ya Allah ini kok lemah sekali, baik fisiknya, akalnya, akhlaknya sudah karu-karuan. Tetapi kita juga harus kembali. Inilah yang Allah kirimkan ke kita. Suruh mengolah itu. Suruh memperbaiki, suruh mengolah. Justru hal yang seperti ini dari kurang baik menjadi baik, dari kurang pintar menjadi pintar, dari kurang unggul menjadi unggul. Itulah menjadi prestasi lembaga yang tentunya kalau ditarik ke pribadi lah prestasi gurunya. Guru yang prestasi itu adalah guru yang ketika mendapatkan bibit kurang unggul, nanti menjadi unggul. Itu benar-benar berhasil. Beda dengan seandainya seleksinya ketat, kemudian mendapatkan bibit-bibit unggul, anaknya pinter lah, itu wajar. Ya. Maka sering kami sampaikan di kemisan itu, wali kelas 1B, kelas 2B, yang BB itu. Kok lulus semua nilainya bagus-bagus, itu nggak kondang. Tetapi kalau sudah kelasnya bawah-bawah, abjadnya, kemudian kok bagus nilainya, lah itulah berarti berhasil. Nah, berhasil betul-betul. Nah ini menjadi motivasi untuk belajar lah, untuk belajar kemudian mengajar supaya kita tidak bosan. Termasuk kami sendiri yang sudah berikrar ya, kalau dulu bahasanya wakaf ya, sekarang menjadi kader Gontor, pokoknya hidup mati ya di Gontor. Dan kami meyakini inilah tempat yang terbaik bagi kami, entah nanti mau dikemanakan lagi setelah ini, karena Gontor itu ibaratnya rumahnya banyak. Ya, rumahnya ada kampus pusat, ada 2, 3, 4, sini kampus 7, yang dulu 9 menjadi 7 karena ada penertiban putra-putri. Ya. Ini kalau pindah kemana itu ya seakan-akan ya rumah kita ada di sana juga. Gitu. Rumah kita ada di Poso juga, rumah kita ada di mana itu Sulawesi, rumah kita ada di Aceh dan macam-macam. Jadi kunjung kemanapun ya kita anggap itu ya kita memang harus mengunjungi rumah yang milik kita sendiri. Ya, karena begitu. Nah, ini kami terus semakin dalam memahami Gontor, itu semakin mengagumi. Betapa tidak ketika pimpinan pondok, pendiri pondok mewakafkan seluruh ya, apa yang ada, yang mereka miliki ketika itu untuk Gontor, kecuali hanya beberapa harta aja yang untuk keluarga. Itu wakaf itu benar-benar lepas. Benar-benar lepas. Dan diantara salah satu prinsip keuangan pun juga begitu, lepas. Meskipun ini ada beberapa pondok yang memang ya harus diatur betul sama pimpinan, sama kiainya, dan itu ya sah-sah saja. Cuman saya mau menyampaikan Gontor itu sampai begitunya. Bahkan Gontor kiainya nggak pegang uang. Yang megang administrasi adalah guru-guru, dan itu pun muakkad, terbatas waktunya. Setelah 5 tahun ganti lagi, 5 tahun ganti lagi, dan tidak ada guru keluarga. Nah, ini menandakan betapa wakafnya itu 100%.
sampai ketika anak pendiri bukan anak pendiri, zuriyahnya, turunannya pendiri masuk ke Gontor, nggak kemudian langsung diterima begitu, enggak. Ini kuduah, ini contoh yang luar biasa, teladan yang bagi kami ini sering membuat geleng-geleng kepala. Kok sampai segitunya? Jadi memang all out betul-betul para pimpinan, para pendiri dulu memberikan contoh kepada kami semuanya. Maka kami yang tidak ada garis gen, ya, nggak ada gen roh, bukan rohani, apa namanya Ustaz? Turunan darah, nggak ada hubungan darah. Kok diterima kemudian diamanati seperti ini, begitu luar biasanya. Begitu luar biasanya, maka atmosfer keikhlasan itulah yang kadang menyelimuti itu kampus-kampus yang ada di Gontor ini. Nah ini terkait dengan apa yang kita rasakan ya. Kita sering terheran-heran itu, ya Allah sampai segitunya. Bapak pimpinan yayasan utamanya ini mendirikan Al-Mawaddah dari pihak keluarga Bani Sahal. Kemudian Al-Muqaddasah. Ketika proses membangun pun, Gontor kan punya itu toko besi Ustaz ya, toko bahan-bahan bangunan itu. Itu ya beli. Bukan kemudian sudah menjadi pimpinan ngambil gitu, enggak. Walaupun itu seandainya ngambil kan sah-sah saja. Mau ngapapun itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi di manage sebegitunya. Saya tahu sendiri karena Muqaddasah itu depan rumah saya. Bahkan ya kita tidak menghibah ya, tetapi kita ambil baiknya aja. Ketika sama-sama saya membangun masjid depan rumah, beliau membangun Al-Muqaddasah dengan berbagai macam gedungnya itu. Sama-sama itu belanja ke KUK namanya, Koperasi Unit Keluarga. Nah, toko besi itu. Itu tahu-tahu ada Ustaz ini kok belanjanya banyak sekali nih siapa? Oh ini Muqaddasah Ustaz. Tapi ya sama beliau jarang cash, ngebon dulu. Sekelas pimpinan itu sampai ngebon untuk mendirikan pondok pesantren keluarga. Tetapi beliau statusnya juga pimpinan pondok. Jadi sampai segitunya. Keikhlasannya inilah yang membuat memang auranya itu sampai nyetrum ya, kepada keluarga Gontor. Maka ketika ada beberapa alumni, kemudian ada juga non alumni, dulu orang Malaysia itu yang profesor atau apa itu punya perguruan tinggi dan dia terheran-heran dengan pola pendidikan Gontor, para alumni yang kuliah di sana, kemudian sowan ke Gontor, pengen mendirikan Gontor seperti Gontor tapi di Malaysia. Kami pengen meniru Gontor persis 100% tapi di Malaysia, pengen menghadirkan Gontor. Apa jawabannya? Nggak bisa. Sudah dipastikan nggak bisa. Kenapa? Harus melepaskan semua harta benda dia, wakaf semuanya 100%. Dan keluarga tidak ada ikatan sama sekali dengan harta-harta yang ada di sana. Mohon maaf, ini bukan menjelekkan, merendahkan pondok-pondok yang lain, tidak. Tetapi nilai-nilai yang mau kita ambil, betapa keikhlasan itu luar biasa, super pokoknya. Keikhlasan ini mestinya harus kita warisi. Nilai-nilai ini harus kita warisi, bukan hanya kiainya, ya guru-gurunya, ya santri-santrinya. Makanya bahasanya di Gontor itu give. Apa yang bisa kita kasihkan kepada pondok, bukan berpikir apa yang bisa kita ambil dari pondok. Ketika all out kita itu maksimal betul-betul memikirkan pondok kita, maka hasilnya pun juga akan maksimal. Ada ilustrasi Gontor ini ibaratnya kayak kendaraan. Kalau ini adalah sebuah kapal besar, siapapun yang membuat semakin cepat lajunya kapal, maka orang-orang yang di dalamnya merasakan kecepatan itu. Siapa yang berusaha maksimal ingin membuat dan menghiasi kapal ini semegah mungkin, nah,
maka orang-orang yang di dalamnya pun juga ikut merasakan kemegahan. Siapa yang membuat kapal ini kaya raya dengan berbagai macam hartanya, maka orang-orang yang di dalamnya pun juga merasakan kekayaan itu. Maka tergantung siapa yang di dalam. Sampai ada istilah maju mundurnya suatu lembaga, hancur atau istiqomahnya suatu lembaga itu bukan dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Ya dari pimpinannya, dari direkturnya, dari guru-gurunya, dari santri-santrinya. Makanya makan visi, misi, cita-cita. Kalau tidak sama visi, misi, cita-cita pondok dengan yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ, maka akan tersiksa. Tersiksa betul itu. Disiplin yang ada, saya nggak cocok dengan disiplin. Tersiksa dia. Maka harus pandai-pandai menepat-nepatkan. Pandai-pandainya menyamakan. Minimal kalau belum bisa sepenuhnya, ya kita ngikut dulu. Nah, mau dibawa kemana sih arahnya pondok ini? Pondok ini diibaratkan apa sih? Nah, semuanya tergantung orang yang ada di dalamnya. Adik-adik semuanya juga begitu. Kebaikan apapun yang kita lakukan yang kayaknya itu kepada orang lain, ya, kawan-kawan kita, tapi hakikatnya itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Ada juga kalau dalam gerakan itu kayak dinamo ya, dinamo itu semakin putarannya kuat, ya, maka dia akan semakin bisa dimanfaatkan oleh benda-benda yang lain, benda-benda kelistrikan kayak lampu. Itu semakin kuat putaran dinamo, lampunya akan semakin terang. Nah, itu sama dengan kita itu kalau apapun, kegiatan apapun kita ikuti, maka nama kita itu dikenal di mana-mana. Kita ini seakan-akan menjadi generator yang bisa ngecas itu siapapun. Karena kegiatan-kegiatan kita yang kuat. Maka harus ikuti semuanya. Gak ada guru yang menjerumuskan, itu gak ada. Dan kita harus maksimal betul-betul. Karena masa-masa rumusan bagi kami Ustaz, usia 30 tahun ke bawah, lah itu bukan saatnya mencari uang, bukan saatnya mencari nafkah, tetapi mencari pengalamannya seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Kita harus merasakan itu semuanya. Baru nanti, itu tadi kembali kepada awal, rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Dikejar kayak apapun, kalau memang bukan rezekinya nggak akan ketemu. Lahir, rezeki, jodoh, mati, itu saja. Itu Allah kan, itu di tangan Allah semuanya. Maka pandai-pandai menyikapi. Kalau ilmunya memang sudah mapan, sudah tinggi, kayak apapun Allah mentakdirkan, maka dia akan menerima. Selalu ada tazkis kepada santri-santri kita semuanya. Pilih mana ilmu dengan uang 10 juta. Kira-kira pilih mana? Kenapa kok pilih ilmu? Kalau uang habis, ilmu nggak habis. Kalau uang habis, ilmu nggak habis. Gimana? Kenapa ilmu? Dapat bisikan jawaban. Iya, tanpa ilmu 10 juta pun akan habis. Tapi kalau dikasih ilmu bisa mendatangkan lebih dari 10 juta. Atau kalau bahasanya para penyair, uang itu kita menjadi jongosnya karena selalu menjaga. Harus selalu membuat kenyamanan uang ini bagaimana caranya. Kita diperbudak oleh harta. Tetapi kalau ilmulah yang menjaga kita. Jadi begitu. Maka antum-antum ini sebenarnya tidak butuh itu harta, itu tidak butuh uang. Saat ini itu yang kita butuhkan apa? Ilmu yang banyak, sebanyak-banyaknya pokoknya. Itu sudah janji Allah, itu akan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu
minkum walladzina utul ilma. Hanya ada 2 kelompok ini yang Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya hanya orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, ini silahkan, ilmu itu di mana saja ada, di pondok antum ada, di sini juga ada. Ini nanti saya kira keliling-keliling aja Ustadz ya. Keliling-keliling sambil ajak ngobrol itu yang di belakang itu. Ada Ustadz-Ustadz kita semuanya, ada Ustadz Azami, ada kakak-kakak kelas 6 juga sama. Nah, ini tidak apa-apa, nanti pokoknya itu semuanya saudara kita. Pokoknya antum kalau sudah masuk sini itu ahlan wa sahlan. Kun ahlan mana? Jadi keluarga kami, wa sahlan mada turidun. Pokoknya sahal kulun. Kulun muyasan. Dan alhamdulillah Ustaz ini kita sudah melonggarkan sebenarnya ya untuk kunjungan, tetapi belum untuk wali santri. Antum kan wali santri ya. Tapi tamu sekarang tamu. Kenapa begitu? Karena memang dari pusat belum ada koror ya keputusan untuk membuka untuk wali santri. Tetapi wali santri yang pinter maka dia akan berkunjung sebagai tamu. Nah, itu pinter itu. Apapun alasannya pokoknya bisa. Gitu deh. Dari pintu mana dia bisa masuk. Nah, ini untuk kampus kita ini nampaknya memang dari awal-awal pun juga nggak begitu ada kok permasalahan di sini. Saya kira sama di Palembang saja. Iya, hanya biahnya aja lingkungan dari pemerintah yang kadang membuat kita itu harus sangat hati-hati sekali. Karena kemarin pernah Ustaz kita ada latihan Saka Ustaz ya, Saka Bayangkara ya, mendatangkan apa TNI apa polisi kemarin tuh. Enggak, Pak, personel yang ini yang kayaknya TNI ya, polisi ya. Polisi. Itu ngelihat santri enggak pada pakai masker kan. Tuh, kok pada enggak pakai masker kenapa ini? Kami sudah melockdown diri, Pak. Dari awal masuk itu sebenarnya Gontor itu juga sudah ngelockdown itu. Jadi kalau sudah dikeluarkan masa sih harus pakai masker kan gitu. Tapi akhirnya awalnya difahami setelah difoto-foto karena mereka itu juga wajib laporan kegiatan dimanapun mereka berada, diundang atau enggak diundang. Nah, fotonya itu sampai ke atasannya. Akhirnya diingatkan, duh pesertanya kok nggak pakai masker. Besok lagi, pokoknya kalau mau difoto harus pakai masker semuanya. Difoto jebret, setelah itu maskernya dibuka. Karena orang pakai masker itu nggak enak ternyata. Pengap. Apalagi yang kita keluarkan kan karbon karbon dioksida ya. Kayak knalpot aja itu. Nah, terkurung itu. Nggak seger jadinya. Kita kadang membatasi diri dengan ketakutan itu. Tapi ya begitulah memang keadaannya. Kita lagi di masa-masa perubahan ini ya, perubahan. Dan kemarin aturannya begitu ketat, nah sekarang sudah mulai longgar. Maka antum bersyukur, ini kami juga bersyukur antum bisa datang ke sini silaturahim, dan inilah memang kita saling menguatkan Ustaz ya. Kalau antum tadi menyampaikan pengen ngecas, ya kami pun datang ini juga seakan-akan ngecas. Ternyata kita tidak sendiri dan kita banyak, dan tujuan kita adalah i'lan bi kalimatillah. Kita sama-sama memperjuangkan agama Allah dengan cara seperti ini. Insya Allah ya, dan selalu meyakini, dan kita wajib, namanya wajib yakin, intang surullah yang suruhkum wa yusabit aqdamakum. Tidak usah takut, tidak usah takut dengan masa depan. Tamatan pesantren itu tidak usah takut dengan masa depan. Kalau yang takut dengan masa depan berarti ilmunya tidak masuk. Itu baru sebatas fisudur. Fisutur ya. Fisutur lam yakun fisudur. Jadi ilmu itu kalau sudah kita fahami, maka kita harus berusaha benar-benar mengamalkan buat diri kita sendiri minimal. Baru setelah itu mengajarkan kepada yang lain. Ya. Biar ilmu kita bermanfaat. Ya kan sudah ada itu filsafatnya. Al ilmu syajarah bila tamarin.
kasyajari bila samarin, ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Itu kalau hanya sekedar yakin, faham tanpa harus merealisasikan dalam hidup, nah itu ilmu kita nggak akan punya buah. Maka buah dari ilmu itu buah dari ilmu kalau sudah diamalkan, kalau sudah diamalkan itu akan berbuah benar-benar. Ya sama dengan ini aqua ini seger nggak ya? Seger nggak kira-kira? Seger. Nah, apakah cukup dengan memahami bahwasanya aqua ini seger, kemudian tidak pernah meminumnya? Nggak akan pernah ngefek pada diri kita. Kita hanya yakin begitu saja. Harus kita minum, harus kita rasakan. Oh ternyata setelah minum seger beneran. Nah, ilmu pun juga begitu, sedikit demi sedikit. Ini tentunya harus kita amalkan, ya. Bukan sekedar kita ketahui. Maka dalam taujihat ketika mau ujian itu selalu ada kalimat laisal ilmu lil ilmi. Ilmu bukan hanya sekedar untuk tahu. Fa innamal ilmu lil amali wal amalu li itmamil ibadah. Nah ini ujungnya, puncaknya itu adalah untuk menyempurnakan ibadah. Ini mukaddimah, tidak tahu ini nyasar sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, maka ini nanti biar nyambung, biar tepat sasaran. Saya kira nanti sambil jalan-jalan biar nggak bosen, ya lihat. Maaf ini Gontor masih banyak ya kekurangannya, meskipun orang-orang itu selalu memuji tapi kenyataannya banyak kekurangan. Ya santrinya banyak yang tidur. Tidak apa-apa, saya sampaikan. Diajar itu kalau sudah jam 3 ke atas, jam sisa ketiga ke atas itu sudah banyak yang ngukur meja itu. Nah, kalau ditasakan tidak ada saya. Udah ngelilih semua ya, karena ilmu itu ternyata memang berat. Ya. Ilmu itu berat bagi penerimanya, makanya hadiahnya pun juga luar biasa. Kotoran di sana sini belum tertib, anaknya juga gitu, apalagi anak-anak baru belum tertata. Ya inilah tugas kita. Nah, kadang kalau saya keliling, Ustaz Daryanto yang sekarang lagi sakit itu keliling asrama itu malah bikin bludrek. Pokoknya kayak orang stres itu. Bagaimana tidak, keran terbuka dibiarin ngocor terus, sampah di mana-mana, kamar mandi kotor. Sementara ketika dia mau kamar mandi, cari-cari yang paling bersih, suruh bersihkan, tidak mau. Lah inilah tugas kita, tugas kita semuanya. Pokoknya kalau ada apa-apa, sering sekali teriak-teriak sendiri, kayak orang gila lah pokoknya ngajar itu. Bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima, bisa difahami, syukur-syukur bisa dilaksanakan. Karena memang dalam menanamkan hal yang baik itu ternyata nggak cukup sekali dua kali. Bahasa Pak Syukri kan ping sewu, Ustaz ya. Ping sewu 1000 kali. Bisa jadi fahamnya itu ke 999 kali. Diomongi dengan nasihat yang sama terus-terusan. Dan metode ini ternyata digunakan juga oleh PKI. PKI itu kalau sudah menyampaikan doktrinnya itu beribu-ribu kali, ratusan kali, sampai kesalahan itu seakan-akan menjadi benar, karena saking terus disampaikan. Nah, kita jangan sampai kalah ya, dengan orang-orang yang jahat seperti itu. Saya kira begitu, Ustaz. Nanti silahkan tanya jawabnya namanya dengan Ustaz-Ustaz aja. Kita juga ada tugas lain di kantor, dan pokoknya ahlan wa sahlan Ustaz, sepuasnya di sini. Kalau ada yang kurang-kurang ya kita tambah sendiri ya. Saya kira Ustaz Zulkarnain ini sudah syamil wa kamil. Beliau sudah mewarisi ilmu-ilmu kantor ya, sama yang diajarkan kepada kami pun juga sama, kita praktekkan hanya di tempat yang berbeda, Ustaz ya. Tempat yang berbeda. Dan ini membangun silah ya. Ada silah rahim, ada silah tarbiyah, ada silah kunjungan, ada silah macam-macam. Nah, dan inilah yang akan mengeratkan kita nanti di masyarakat. Nah, kita sudah terjun ke masyarakat, maka akan semuanya akan terhubung. Kalau sudah ngomong anamin ma'had khirij, ya, itu udah kayak nyatu aja kayak keluarga sendiri. Nah, itu untungnya ketika kita masuk dalam jaringan utamanya kontor dan alumni. Amin wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.